Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau misalnya Fang Yuan itu akhirnya membunuh kawanan dari Ruonan. Meskipun pada akhirnya Ruonan sendiri bisa selamat oleh karena si Xiu yang kemudian menggunakan gulemari besi pada Ruonan. Sehingga pada saat pukulan terakhir dari Fang Yuan dilancarkan, di situ Ruonan tidak terkena dampak serangan dari Fang Yuan. Tapi di sisi lain keempat tetua dari klan Xie pun datang dan melepaskan Gu lemari besi yang sebelumnya mengurung Baining. Mereka semua sekarang datang untuk bertemu dengan Fang Yuan. Mari kita lanjutkan lagi ceritanya di part 67. Kematian dari Xie Basiu tentu saja membuat keempat tetua dari klan Xie sangat membenci Fang Yuan. Terlebih setelah mereka mengetahui kalau dari 7 bala bantuan yang dikirim oleh klan Xie, 6 diantaranya mati semua di tangan Fang Yuan. Kemudian keempat tetua dari klan Xie mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat dan bersiap untuk menyerang Fang Yuan. Akan tetapi Fang Yuan cukup mengepakkan sayapnya dan kemudian menghalau seluruh serangan dari para tetua. Sementara itu, Baining yang sudah terbebas dari kekangan dari keempat tetua, dia juga datang ke sana. Lalu kemudian berkata, "Hei kalian para orang tua, aku masih belum menyelesaikan urusanku dengan kalian karena kalian sudah mengurungku," kata Baining yang perlahan mendekati keempat tetua itu sambil melirik ke arah Fang Yuan. Ekspresinya terlihat rumit dan sulit untuk dideskripsikan. Sebenarnya Baining ini sangat terkejut bahwa ternyata selama dia dijebak oleh klan Xie, Fang Yuan sudah berkembang dengan sangat pesat. Terlebih, Baining tidak menyangka kalau Fang Yuan bisa mendapatkan Gu tipe terbang dan bahkan menguasainya dengan sangat baik. Kemampuan Fang Yuan sungguh melampaui akal sehat. Apakah dia mendapatkan sesuatu di dalam warisan tiga raja? Pikir Baining. Tapi untuk sementara ini, Baining sedikit mengalihkan pikirannya tentang Fang Yuan dan kembali berfokus pada keempat tetua dari klan Xie. Sekarang dengan kerjasama dari Fang Yuan dan Baining, situasi di medan perang menjadi sangat berbahaya. Keempat tetua dari klan Xie itu pun berjaga dengan sangat ketat untuk melindungi Ruonan yang berada di dalam Gu lemari besi. Di sisi lain, Fang Yuan sebenarnya sedikit menyesal karena dia terlambat satu langkah dan gagal membunuh Ruonan. Namun di sisi yang lain, Fang Yuan juga menyadari, bahkan jika bukan karena kehadiran Ruonan, dia mungkin tidak akan bisa membunuh Xie Basiu dengan mudah. Karena itu, melihat Ruonan yang terlindungi oleh Gu lemari besi, itu mau tidak mau membuat Fang Yuan kali ini harus melepaskannya. Di lain waktu, mungkin Fang Yuan harus membuat perhitungan sekali lagi. Apalagi sekarang, sebenarnya primeval essence dari Fang Yuan sudah mulai menipis. Sedangkan keempat tetua dari klan Xie itu masih dalam kondisi prima. Karena itu kalau misalnya mereka bertarung pun, itu justru akan merepotkan untuk Fang Yuan. Sepertinya aku harus mengakhiri semua ini, pikir Fang Yuan. Lalu kemudian Fang Yuan menatap keempat tetua itu dan berkata, "Hei empat orang tua, rekanku Baining sudah membunuh salah satu Master Gu dari klan kalian. Sedangkan aku sudah membunuh 6 Master Gu dari klan Xie. Bahkan aku berhasil membunuh Xie Basiu. Apakah kalian yakin ingin bertarung dengan kami?" Mendengar itu, keempat tetua dari klan Xie pun mulai terprovokasi oleh omongan Fang Yuan. "Raja monster kecil, jangan pikir dengan begini kau akan terbebas. Kau sudah berani membunuh anggota dari klan Xie kami. Bahkan kau membunuh tetua Xie Basiu dan juga mengejar tuan muda kami. Mulai hari ini,
Kau adalah musuh bebuyutan dari klan Xie kami. Dengan ini kami bersumpah, kami akan menggunakan sisa hidup kami untuk membalaskan dendam ini. Suatu saat, kami pasti akan menangkapmu dan membawamu ke dalam menara penindasan iblis. Kami pastikan kau akan mendapatkan siksaan dan hukuman yang tiada akhir, kata keempat tetua itu. Tapi meski begitu, perkataan ini terdengar seperti sebuah peringatan yang sangat mengancam untuk Fang Yuan. Tapi kelompok tetua dari klan Xie itu tetap di tempat dan tidak berani bertindak gegabah. Mereka sendiri tahu bahaya yang harus mereka hadapi kalau sampai bertarung. Baiklah, kalau begitu aku juga akan menganggap klan Xie sebagai musuh bebuyutanku. Mulai sekarang jika aku bertemu dengan siapapun yang berasal dari klan Xie dan berapapun jumlahnya, aku pasti akan membunuh mereka semua, kata Fang Yuan, yang kemudian mengepakkan sayapnya dan pergi meninggalkan medan perang. Setelah kepergian dari Fang Yuan, Bai Ning pun segera meninggalkan tempat itu. Informasi tentang pertarungan Fang Yuan hari ini seolah-olah menjadi api yang bisa menyulut kemanapun dan menyebar dengan begitu cepat di seluruh perbatasan selatan. Berita ini tentu saja langsung menarik perhatian dari berbagai kelompok. Beberapa di antaranya adalah ahli yang sudah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun, seperti Tuan Muda Yan Jun dari klan Yan, serta beberapa Master Gu yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat, seperti Feng Tianyu. Bahkan setelah mendengar berita ini, Feng Tianyu berpikir ingin segera datang ke Gunung Sanca dan kemudian menantang Fang Yuan. Sementara itu, mengetahui kehebatan dari Fang Yuan, akhirnya Century Boy untuk sementara memilih mundur dan tidak membuat masalah pada Fang Yuan. Dalam sekejap, Fang Yuan berhasil meningkatkan reputasi dirinya. Sementara itu, tetua Yihuo baru saja keluar dari warisan Tiga Raja. Ya, sebagai salah satu yang terkuat dari klan Shang, dia mendengar berita tentang pertarungan antara Fang Yuan dengan klan Xie. Sulit dipercaya, Fang Zheng telah melawan 7 orang dari klan Xie sekaligus, bahkan membunuh 6 anggota klan termasuk Xie Basiu. Kekuatan bertarung Xie Basiu saja sebenarnya sudah setara denganku. Apakah itu artinya kalau Fang Zheng juga memiliki kekuatan untuk membunuhku? Pikir Yihuo yang mulai tampak waspada. Membayangkan kekejaman dan kehebatan dari Fang Yuan, ini membuat Yihuo menjadi semakin tertekan. Di sisi lain, Yihuo memiliki kesan yang mendalam terhadap Master Gu yang bisa terbang, karena ada contoh sempurna di dekatnya, yaitu Wei Yang. Wei Yang sendiri disebut sebagai pendekar pedang ringan, dan dia juga seorang Master Gu terbang. Bahkan dengan kehebatannya, Wei Yang bisa menjadi tokoh utama di klan Shang. Bahkan sama terkenalnya dengan Yihuo yang berada di peringkat 4 tahap puncak yang mendapatkan posisi tetua agung, meskipun dia adalah tetua eksternal. Dalam hal kecepatan terbang, Wei Yang bisa dikatakan sebagai orang nomor 1 di perbatasan selatan. Raja monster kecil ini harusnya bukanlah tandingannya. Terlebih, berkat bantuan dari klan Shang, belum lama ini Wei Yang sudah berhasil meningkatkan kultivasinya menjadi peringkat 4. Pikir Yihuo. Selain itu, dengan kehebatan yang dimiliki oleh Fang Yuan, Yihuo merasa sedikit kecewa karena dia tidak berhasil merekrut Fang Yuan ke dalam timnya. Tapi, di sisi yang lain, sekarang Yihuo sudah tidak berharap banyak akan hal itu. Kalau Yihuo benar-benar merekrut Fang Yuan, maka sama saja itu akan menyinggung klan Xie. Sekarang di sisi lain Gunung Sanca, Li Xian dan Hu Mai'er terus berdiskusi tentang pertarungan Fang Yuan sebelumnya.
Raja monster kecil itu pasti mengetahui sebuah rahasia dari warisan tiga raja. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan Gu tipe terbang bahkan juga menguasainya? Kata Li Xian. Iya, itu benar. Selain itu, dia hanya berada di klan Sang selama beberapa tahun. Jadi tidak mungkin Raja Monster kecil bisa memperdalam teknik terbangnya selama berada di dalam kota klan Sang. Tidak salah lagi, warisan tiga raja pasti adalah kunci dari peningkatan kekuatannya, kata Humayr. Setelah berkata demikian, pikiran Humayr untuk menjadikan Fang Yuan sebagai budaknya menjadi semakin meningkat. Tapi masalahnya, meskipun kita mengetahui hal ini, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan? Bahkan tetua Xie Baxiu pun mati di tangannya. Itu artinya kita tidak mungkin bisa mengalahkannya, kata Li Xian. Meskipun kita tidak bisa, tapi bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Manusia bisa dihasut dengan mudah, kata Humayr sambil tertawa. Apa maksudmu kita harus membocorkan informasi ini? Meyer sayang, itu adalah rencana yang sangat licik, kata Li Xian. Sekarang kita akan beralih ke sebuah gua di area Gunung Sanca. Di dalam gua itu, ada Fang Yuan dan Baining yang sedang melakukan kultivasi ganda dengan menggunakan Gu kesatuan daging dan tulang. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan dalam kultivasi mereka kali ini. Ya, jika biasanya Baining akan mengalirkan Primeval Essence-nya kepada Fang Yuan, tapi kali ini justru Fang Yuan lah yang mengalirkan Primeval Essence miliknya ke dalam aparatur Baining. Tentu, hal ini disebabkan karena Fang Yuan memiliki kultivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Baining. Beberapa jam kemudian, Fang Yuan menarik kembali telapak tangannya dan menghentikan kultivasi ganda mereka. Lalu, Baining pun perlahan-lahan membuka matanya dan dia terlihat sangat tenang. Sepertinya berkultivasi bersama Fang Yuan tidak terlalu buruk, pikir Baining, yang kemudian seketika membuang pikiran itu jauh-jauh karena tidak seharusnya dia berpikir seperti itu. Sesaat kemudian, Baining kemudian berkata, "Apa kau mendengar rumor yang tersebar akhir-akhir ini? Sekarang ada banyak orang yang mengatakan kalau kau mengetahui rahasia terbesar dari warisan tiga raja. Mulai sekarang kau harus berhati-hati. Kau sudah membuat klan Xie sangat marah. Bahkan mereka secara terbuka sudah mendeklarasikan kalau kau adalah musuh mereka. Selain itu, surat perintah penangkapanmu pun sudah tersebar di seluruh perbatasan selatan." Apakah ada orang yang tidak tahu tentang hubungan kita? Jika klan Xie mengejarku, maka kau juga harus hati-hati, karena kau pasti akan masuk ke dalam target mereka, jawab Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Cih, kau memang sangat pandai merusak suasana. Sekarang berkultivasilah saja. Aku akan berjaga di luar hingga tengah malam, lalu kita akan bertukar posisi, kata Baining yang kemudian segera keluar dari gua. Ya, situasi saat ini memang jauh lebih berbahaya dibandingkan saat awal mereka sampai di Gunung Sanca. Sehingga mau tidak mau, Fang Yuan dan Baining harus saling bergantian menjaga satu sama lain dan kemudian memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berkultivasi. Setelah Baining keluar dari gua, kini Fang Yuan tidak langsung memulai kultivasinya, melainkan dia berpikir tentang banyak hal. Fang Yuan berpikir selain tentang klan Xie, dia juga memiliki beberapa masalah lain, seperti klan Sang, klan Wu, Humayr, Li Xian, dan juga Century Boy. Setelah reputasinya semakin meningkat, hal ini justru membuatnya diawasi oleh banyak orang. Akan tetapi, Fang Yuan tahu kalau itu semua adalah ujian yang harus dia selesaikan. Jika Fang Yuan bisa melewati ini, maka dia akan mendapatkan pijakan
dan menjadi ahli perbatasan selatan yang diakui oleh semua orang. Tapi, kalau Fang Yuan gagal, tentu saja reputasinya akan hancur dan dia juga akan direndahkan oleh banyak orang. Rumor yang mengatakan kalau aku menyimpan rahasia besar dari warisan 3 raja. Semua itu pasti adalah ulah Lisian dan juga Humayr. Cepat atau lambat, aku pasti akan membuat perhitungan dengan mereka berdua. Hanya saja, Lisian masih memberikan banyak manfaat padaku saat ini. Sedangkan di belakang Humayr masih ada seorang Guir Mortal peringkat 6. Karena itu aku harus berhati-hati dan merencanakan semuanya dengan lebih baik. Namun di sisi lain, warisan 3 raja ini sangatlah besar dan aku tidak mungkin bisa menguasai semuanya. Tapi jika aku bisa mendapatkan inti dari warisan ini, maka kekuatanku akan semakin meningkat dan itu akan membantuku saat pertarungan besar di Gunung Yitian, pikir Fang Yuan. Yang mana setelah itu dia pun mulai berkultivasi. Sekarang kita akan beralih ke sebuah tempat di benua tengah, tepatnya di kaki gunung Tianti. Saat ini para murid elit yang berasal dari 10 sekte besar di benua tengah sudah berkumpul. Beberapa bulan yang lalu, 10 sekte besar yang ada di benua tengah secara bersamaan sudah mengadakan kompetisi besar bagi para pemuda elit untuk menentukan peringkat mereka. Dan saat ini, di langit Gunung Tianti muncul 10 kekuatan tak terbentuk yang saling berputar satu sama lain. Tak lama kemudian muncul sebuah gerbang setinggi 100 kaki dan di atas gerbang itu terdapat plakat 9 warna yang bersinar terang. Tidak hanya itu, terdapat sebuah tangga yang terbentang dari pos jaga dan menjadi jembatan pelangi yang mendarat di depan sekelompok murid elit itu. Ya, saat ini pintu warisan Bu Immortal akhirnya terbuka. Sesaat kemudian terdengar suara lembut dari udara yang bergema dengan jelas di telinga para murid. Masuklah sesuai peringkat kompetisi kalian. Itu adalah suara dari Gu Immortal. Setelah mendengar perintah itu, kini perhatian semua murid sekte yang lain tertuju pada seorang gadis yang memakai mahkota burung phoenix. Penampilan dari gadis itu terlihat sangat bermartabat dan anggun. Gadis itu bernama Feng Jinhuang, seorang murid elit yang berada di peringkat pertama. Sebelumnya, Fang Zheng pernah bertarung dengannya dan langsung dikalahkan hanya dalam 6 gerakan. Saat kemudian, Fang Jinhuang bersiul dan segera berubah menjadi burung phoenix yang diselimuti oleh cahaya keemasan. Lalu dia segera melesat melewati pos jaga dan masuk ke dalam gerbang. Selanjutnya, Feng Jinhuang, Qi Xing, Yin Sheng, dan yang lainnya juga mulai memasuki warisan Hui Mortal. Setelah 23-30 murid elit masuk ke dalam warisan itu, akhirnya sekarang giliran Guyue Fang Zheng. Fang Zheng berjalan melewati jembatan pelangi itu dan memasuki pos jaga. Sesaat kemudian Fang Zheng merasa pusing dan dia merasa seperti sedang hanyut dalam badai topan yang sangat indah. Pada saat yang sama tiba-tiba seorang gadis cantik muncul di depan Fang Zheng. Apa kau juga orang yang ditakdirkan untuk mewarisi warisan Hui Mortal ini? Sebentar lagi kau akan melihat sebuah gunung. Hanya orang pertama yang berhasil naik ke puncak gunung itu yang bisa mendapatkanku. Kau harus bekerja keras, kata gadis itu. Siapa kau? Tanya Fang Zheng yang kaget dan tampak kebingungan karena gadis itu tiba-tiba muncul dan mengatakan banyak hal padanya. Akan tetapi, gadis itu tidak menjawab pertanyaan Fang Zheng, melainkan dia menyentuh dahi Fang Zheng dengan jari kelingkingnya. Sedikit sentuhan itu tiba-tiba membuat Fang Zheng menghilang dan berpindah tempat. Di mana ini?
kata Fang Zeng sambil melihat sekeliling. Saat ini, Fang Zeng seperti berada di sebuah padang rumput yang sangat luas dan banyak bunga beraneka warna yang bermekaran di sana. Selain itu, jauh di depan Fang Zeng, dia juga bisa melihat sebuah gunung kristal yang sangat tinggi dan terjal. Gunung kristal itu sedikit transparan dan berwarna merah muda. Bahkan dari kejauhan, Fang Zeng bisa melihat siluet dari orang-orang yang sedang mendaki gunung. Ya, mereka semua pasti adalah murid elit lain yang sudah masuk terlebih dahulu. Tiba-tiba Fang Zeng kembali teringat perkataan dari gadis yang dia temui tadi. Orang pertama yang naik ke puncak gunung akan mendapatkan warisan Hu Immortal, gumam Fang Zeng. Akan tetapi, Fang Zeng masih memiliki keraguan yang besar terkait kemunculan gadis misterius itu. Sekaligus dia juga meragukan kebenaran warisan Hu Immortal yang bisa didapatkan dengan mendaki gunung ini. Sampai akhirnya, keraguan Fang Zeng membuat Tian He yang berada di dalam batin Fang Zeng berkata, "Murid bodoh, kenapa kau menjadi ragu? Cepat daki gunung kristal itu." "Guru, apakah Anda tahu siapa gadis itu? Dan mengapa di sini aku tidak bisa menggunakan gu milikku?" tanya Fang Zeng. "Sudahlah, cepat bergerak. Setiap detik yang kau sia-siakan itu sangatlah berarti. Dalam perjalanan, aku akan menjelaskannya padamu. Jadi dengarkan baik-baik," kata Tian He. Lalu akhirnya Fang Zeng pun mulai melangkahkan kakinya. Sambil berjalan, Tian He menjelaskan, warisan Hu Immortal ini adalah warisan yang sangat luar biasa. Hanya ada satu pewaris yang akan terpilih, dan siapapun yang mendapatkannya akan berkembang dengan sangat pesat, lalu memiliki peluang yang besar untuk menjadi immortal. Gadis kecil yang kau temui sebelumnya, dia adalah warisan Hu Immortal itu sendiri. Selama kau lebih dulu sampai ke puncak, maka kau akan menjadi tuannya dan mendapatkan warisan ini, kata Tian He. Fang Zeng mendengarkan penjelasan dari Tian He sambil terus berlari menuju ke arah gunung kristal itu. "Guru, posisiku saat ini sangat jauh dengan gunung kristal itu, sedangkan para murid elit lainnya sedang memanjat gunung itu. Kesenjangan ini terlalu besar, aku tidak bisa menggunakan gu tipe pergerakan. Lalu bagaimana caranya aku bisa menang?" kata Fang Zeng. "Dasar bodoh, ini adalah tanah yang diberkati oleh gu immortal. Tentu saja tempat ini tidak mengizinkanmu untuk menggunakan gu lain. Karena itu sekarang kau hanya bisa mengandalkan kekuatan fisikmu untuk mencapai puncak dan menyelesaikan ujian ini," kata Tian He. "Tapi bagaimana mungkin aku bisa mengejar ketertinggalan ini? Ini sungguh aneh. Kami hanya memasuki pintu warisan itu satu persatu. Bagaimana mungkin selisih jarak kami begitu jauh?" kata Fang Zeng. Mendengar ini, Tian He kemudian tertawa dan kemudian berkata, "Sekali lagi ini adalah tanah yang diberkati oleh gu immortal dan aliran waktu di sini berbeda dengan dunia luar, bahkan 5 kali lebih cepat. Itulah alasan mengapa dibuat kompetisi untuk menentukan peringkat, sehingga orang yang berada di peringkat akhir pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk sampai ke puncak," jelas Tian He. Jadi seperti itu. Baiklah, gumam Fang Zeng saat mengetahui betapa pentingnya manfaat dari peringkat. "Peringkatku memang tidak tinggi dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku sudah melakukan yang terbaik saat kompetisi menentukan peringkat itu. Bahkan hampir semua burung bangau terbang yang kukendalikan mati." Fang Zeng pun tampak sedikit menyesal. Tapi saat kemudian, Fang Zeng merasakan ada sesuatu yang salah. "Guru, karena semua gu tidak bisa digunakan di sini, tapi mengapa Anda masih bisa bicara denganku?
Apakah kekuatanku Anda jauh lebih hebat sehingga Anda masih bisa bicara denganku? Jika itu benar, maka Anda sungguh luar biasa, kata Fang Zeng. Haha, murid bodoh, akhirnya kau menyadarinya. Tapi kau terlalu berlebihan. Selama hidup aku hanya bisa mencapai peringkat 5. Selain jiwaku yang tertinggal di dalam roh yang menginkubasi kutu ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Alasan aku bisa tetap bicara denganmu itu semua karena tetua agung Sekte Dewa Immortal, yaitu He Fengyang. Fang Zeng, kau harus ingat, di dunia ini hanya sesama Ku Immortal yang bisa saling bersaing satu sama lain, kata He Tian. Jadi semua ini karena tetua agung He Fengyang? Fang Zeng pun tampak terkejut. Memang bahwa Sekte Bangau Abadi itu memiliki banyak Ku Immortal. Salah satu di antara mereka adalah He Fengyang. Akan tetapi, Fang Zeng tidak menyangka kalau tetua agung itu pun ikut membantu Tian He. Fang Zeng, warisan Hu Immortal bukanlah masalah kecil, karena warisan ini memiliki roh tanah. Dengan kata lain, tanah yang diberkati ini memiliki kehendaknya sendiri. Bahkan seorang Ku Immortal juga tidak akan bisa mengatasi masalah ini. Jika seorang Master Gu melakukan serangan secara paksa, itu justru akan merugikan diri mereka sendiri, dan semua usaha mereka jelas akan sia-sia. Selain itu, dalam kompetisi kali ini, Feng Jinghuang dari Rumah Afinitas Roh memiliki kemampuan yang luar biasa, dan kekuatanmu belum bisa menandinginya. Akan tetapi, bukan berarti Sekte Bangau Abadi kita tidak memiliki harapan. Fang Zeng, kau masih memiliki kesempatan, dan kaulah satu-satunya harapan dari Sekte Bangau Abadi, kata Tian He dengan serius. Fang Zeng sendiri terkejut mendengar semua penjelasan dari Tian He. Terlebih, dia tidak menyangka kalau ternyata Sekte Bangau Abadi menaruh harapan dan kepercayaan besar padanya. Guru, jika memang Sekte menaruh harapan yang begitu besar padaku, lantas apa yang bisa aku lakukan? Aku bahkan tidak bisa menggunakan Gu apapun. Jadi bagaimana bisa aku menjadi pemenangnya dan menjadi pewaris dari Hu Immortal ini? Tanya Fang Zeng. Muridku bodoh. Fang Zeng, kau tahu tentang gunung kristal ini? Ini adalah Gunung Danghun yang ada di legenda di dalam cerita Renzu, kata Tian He. Apa? Gunung Danghun? Kata Fang Zeng yang sangat terkejut. Legenda tentang Renzu memang sudah tersebar ke seluruh dunia, dan Fang Zeng pun mengetahui kisah tentang Renzu yang berkaitan dengan Gunung Danghun. Setelah itu, Tian He kemudian melanjutkan penjelasannya. Pada dasarnya, ini adalah warisan jalur kebenaran yang tidak akan berbahaya seperti warisan jalur iblis. Kekuatan Gunung Danghun juga sudah ditekan oleh roh tanah, sehingga masih ada kesempatan bagi para murid elit untuk sampai ke puncak gunung itu. Jika seorang tidak bisa melanjutkan perjalanan ini, maka mereka akan dikirim kembali oleh roh tanah, dan itu artinya tidak ada resiko hidup dan mati untuk mereka. Meskipun begitu, aku akan berusaha membantumu agar bisa bertahan dan menjadi orang pertama yang sampai di puncak. Guru, jika memang begitu, maka sepertinya kita masih punya peluang, terlebih dengan bimbinganmu. Tapi, jika seperti ini, bukankah kita sama saja telah melakukan kecurangan? Karena Anda membantu saya. Jika Gu Immortal lainnya mengetahui fakta bahwa jiwamu berada di dalam batinku, apa yang harus kita lakukan? Kata Fang Yuan yang lagi-lagi memiliki kekhawatiran yang berlebih. Dasar murid bodoh, ini bukanlah sebuah kecurangan, melainkan kemampuan dan bakat. Tidak perlu khawatir, Sekte Bangau Abadi dan Tuan Heng Feng yang selalu mendukung dan melindungimu. Selain itu,
Gu immortal lainnya tidak bisa masuk ke dalam tanah warisan ini. Sehingga meskipun mereka curiga padamu, mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Sekarang, melangkahlah dengan yakin. Gunung Danghun ini sangat sulit untuk didaki, dan setidaknya membutuhkan waktu 1 tahun lebih untuk sampai ke puncak. Tapi dengan bantuanku, kau setidaknya memiliki peluang 80% keberhasilan untuk mendapatkan warisan ini, kata Tianhe. Saya mengerti, Guru. Saya akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan Anda, kata Fang Zheng dengan semangat. Setelah itu, Fang Zheng pun berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai puncak gunung kristal ini. Sekarang kita akan kembali ke Gunung Sanca yang berada di perbatasan selatan. Singkat cerita, beberapa bulan sudah berlalu dan saat ini di dalam sebuah gua sedang ada sebuah perjamuan besar yang dilakukan oleh Century Boy. Century Boy adalah seorang Master Gu yang berada di peringkat 4 tahap atas dan umurnya sendiri sudah lebih dari 180 tahun. Akan tetapi, oleh karena dia menggunakan Gu kembali ke masa muda untuk memperpanjang umurnya, ini membuat tubuh dari Century Boy masih terlihat seperti anak-anak. Semasa hidupnya, Century Boy sudah mengunjungi berbagai tempat. Seiring berjalannya waktu, dia sudah mengangkat banyak anak dan membentuk kekuatan yang besar. Dan kebanyakan orang yang mengikuti perjamuan malam ini adalah putra dan putri angkat dari Century Boy. Selain itu, ada juga tamu terhormat yang merupakan tokoh jalur iblis yang terkenal, yaitu Rock Lizard Li Qian dan Fairy Star Bao Tong. Dalam perjamuan ini, mereka banyak membicarakan tentang situasi di Gunung Sanca saat ini, yang mana mereka jelas membahas tentang Yi Huo yang berhasil menekan keempat Master Gu yang berada di peringkat 4 tahap puncak. Yi Huo mungkin memiliki kekuatan yang besar, tapi jika Xie Basio masih hidup, dia pasti bisa bersaing dengan Yi Huo. Dan Yi Huo tidak akan menjadi pusat perhatian seperti sekarang, kata salah seorang yang ada di perjamuan itu. Saat mendengar tentang nama Xie Basio, dalam sekejap semua orang langsung memikirkan Fang Yuan. Beberapa hari sudah berlalu, Raja Monster Kecil sudah membunuh Yu Chang, dan Yu Chang adalah korban keempat yang dibunuh dalam bulan ini, kata Master Gu yang lain. Yu Chang sendiri adalah seorang Master Gu jalur kekuatan yang berasal dari klan Yu. Setelah Fang Yuan membunuh Xie Basio, dia selalu mencari masalah lain dan akhirnya membunuh beberapa Master Gu baik dari jalur iblis maupun dari jalur kebenaran. Karena itu, reputasi Fang Yuan pun menjadi semakin meningkat. Namun, sekarang ekspresi Century Boy terlihat suram ketika dia kembali mengingat Fang Yuan. Bagaimanapun, Fang Yuan sudah membunuh putri angkatnya, Sky Tiger Sue Sanxi. Sial. Raja monster kecil itu bisa sekuat ini karena dia mengetahui rahasia dari warisan 3 raja. Li Xian, kau sudah berulang kali melakukan transaksi dengannya. Apa kau mengetahui lebih banyak lagi informasi tentangnya? Tanya Rock Lizard Li Qian tiba-tiba. Li Xian kemudian mengangguk dan berkata, benar. Selama beberapa bulan ini Raja Monster Kecil telah menjual beberapa barang yang dia dapatkan dari warisan 3 raja. Akan tetapi, informasi yang dia katakan sebagian besar adalah informasi umum yang sudah diketahui banyak orang. Raja Monster Kecil itu pasti mengetahui sesuatu dan tidak ingin mengatakannya pada orang lain. Sekarang, banyak yang berpikir kalau dia adalah orang yang akan terpilih untuk menerima warisan dari 3 raja, kata Fairy Star Bao Tong. Sekarang semua orang berdiskusi dan membicarakan tentang Fang Yuan. Selama ini, Fang Yuan hanya berinisiatif melawan para Master Gu yang berada di jalur kekuatan.
Hal itu juga membuat para Master Gu dari jalur kekuatan merasa was-was setiap saat. Sedangkan Master Gu yang menekuni jalur lain merasa sedikit lega karena Fang Yuan tidak menjadikan mereka sebagai targetnya. Century Boy, kau harus berhati-hati karena kau sendiri juga mengembangkan jalur kekuatan. Raja monster kecil itu sungguh licik dan kejam. Bisa saja dia mendatangimu sewaktu-waktu, kata Rock Lizard Li Qiang dengan serius. Meskipun sebenarnya Century Boy juga merasakan panik dan ketakutan, tapi di depan semua orang dia berusaha tetap tenang. Beberapa saat kemudian, putra dan putri angkatnya mulai banyak bicara. Beberapa ada yang mengungkapkan kesetiaannya dan ada pula yang mengatakan siap untuk menghadapi kesulitan apapun demi ayah angkat mereka. Selain itu, ada juga yang mengatakan kalau Fang Yuan tidak pantas berurusan dengan Century Boy. Dan ada juga yang mencemooh Fang Yuan dan mengatakan apa yang dilakukan oleh Fang Yuan ini hanya akan bertahan sementara. Namun saat semua sedang asik berbincang, tiba-tiba sebuah teriakan dari luar gua masuk dan mengejutkan semua orang. Century Boy, ini aku Fang Zeng, keluar kau. Mendengar teriakan itu, membuat semua orang terkejut, lalu seketika semua orang pun langsung terdiam. Mereka bahkan tidak berani berbuat apa-apa. Century Boy sendiri sekarang menggertakkan gigi, lalu berteriak, "Raja monster kecil, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Hah, Century Boy, kau sudah mengadakan perjamuan yang besar dan mengundang banyak orang, tapi kau tidak mengundangku. Apakah kau meremehkanku? Sekarang terlambat bagimu untuk meminta maaf. Karena kau juga adalah seorang masterku di jalur kekuatan, keluarlah dan bertarung denganku, teriak Fang Yuan. Sikap kurang ajar Fang Yuan itu tentu saja membuat Century Boy menjadi sangat marah. Dan perkataan Fang Yuan sebelumnya seolah-olah menekankan kalau Century Boy akan memohon dan meminta maaf padanya. Tapi di sisi lain, Century Boy juga mengakui kalau Fang Yuan adalah lawan yang tangguh, dan sebenarnya dia juga tidak ingin melawan Fang Yuan. Tapi di hadapan semua orang dia berkata, "Raja monster kecil, kau jangan begitu lancang. Kau dengan sengaja datang ke sini untuk mencari masalah tanpa memperdulikan hal yang lain. Akan ku beritahu padamu, sekarang aku tidaklah sendiri. Rock Lizard Li Qiang dan Fairy Star Baotong juga ada di sini. Apa kau sungguh ingin menghadapi kematian?" Mendengar perkataan itu, setiap orang yang berada di dalam perjamuan pun memiliki ekspresi yang berbeda. Tapi di dalam hati mereka mengutuk Century Boy karena dia dengan sengaja ingin menarik yang lain untuk terlibat melawan Fang Yuan. Sayangnya, Fang Yuan justru berkata, "Century Boy, kau sangat pengecut. Aku tahu kedua nama yang kau sebutkan tadi. Mereka memang adalah orang hebat. Tapi akan langsung kukatakan padamu, kedatanganku kali ini secara khusus mencari masalah denganmu dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku meningkatkan kejayaanku dalam hal jalur kekuatan. Tapi ternyata kau adalah seorang pengecut yang sangat lemah. Kehadiranmu hanya merusak nama baik jalur kekuatan. Oleh karena itu cepat keluar dan terima kematianmu." Mendengar perkataan dari Fang Yuan, tentu itu membuat Li Qiang dan Baotong menjadi lebih tenang. Sementara itu, Li Xian hanya menyeringai dan semangat ingin menyaksikan pertarungan hebat di antara keduanya. Perkataan Fang Yuan sebelumnya semakin menyudutkan Century Boy, sehingga dia memaksa Century Boy berpikir keras dan mengambil keputusan. Century Boy ini merasa kesal dan kecewa dengan putra-putri angkatnya karena saat perjamuan mereka menyanjung Century Boy dan siap melakukan apapun untuknya.
Tapi di saat seperti ini, tidak ada satupun di antara mereka yang berani membantunya untuk melawan Fang Yuan. Raja monster kecil, kau terlalu sombong. Hari ini aku akan memberikanmu sebuah pelajaran yang penting, teriak Century Boy dengan penuh amarah lalu berjalan keluar dari gua. Hahaha, hentikan omong kosongmu dan terimalah seranganku, teriak Fang Yuan yang segera mengaktifkan Gu Upaya sekuat tenaga miliknya. Seketika jiwa binatang buas pun muncul dan membuat kekuatan Fang Yuan meningkat drastis. Bam! Suara pukulan dan tendangan terdengar terus-menerus. Sementara itu, para Master Gu yang sebelumnya mengikuti perjamuan, mereka semua segera keluar dari gua dan menyaksikan pertarungan itu. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan mengalami beberapa cedera parah, tapi justru itu akan memberikan kekuatan yang lebih besar untuknya. Tentu saja Fang Yuan mengaktifkan Gu Peter Strength dan memanggil jiwa banteng hijau yang belum lama ini Fang Yuan sempurnakan menjadi banteng kulun, yang mana itu memiliki kekuatan yang setara dengan Biao, babi hutan petir, dan juga naga gajah. Akan tetapi Century Boy tidak bisa menahan serangan itu, dan pada akhirnya dia pun terlempar jauh hingga menghantam beberapa pohon. Century Boy, aku sudah membunuh putrimu Sue Sanxi. Bukankah kau ingin membalaskan dendam itu? Hari ini aku berikan kau kesempatan untuk membalaskan dendammu, kata Fang Yuan dengan nada mengejek. Karena merasa terhina, akhirnya Century Boy mengeluarkan kartu truf miliknya. Tapi pada saat yang sama, Fang Yuan mengaktifkan Gu Qi kekuatan dan segera menyerang Century Boy. Century Boy hanya bisa menghindari serangan dari Fang Yuan, dan setiap kali dia ingin menyerang balik, semua usahanya selalu digagalkan dengan mudah oleh Fang Yuan. Kini, jiwa binatang buas itu menjadi ancaman terbesar bagi Century Boy. Meskipun Century Boy saat ini ditekan oleh Fang Yuan, tapi sebenarnya dia merasa sedikit lega, karena Fang Yuan sudah menyempurnakan jiwa babi hutan, buaya, dan banteng hijau miliknya menjadi satu tingkat lebih tinggi. Dan karena Gu Upaya sekuat tenaga hanya berada di peringkat 3, sehingga Fang Yuan tidak bisa memanggil 3 jiwa peringkat 4 itu sesuka hatinya. Kecuali kalau Fang Yuan sudah mendapatkan Gu 100 pertarungan yang tak terkalahkan dari warisan Raja Xin dan meningkatkan Gu Upaya sekuat tenaga menjadi peringkat 4. Sementara itu anak angkat Century Boy yang melihat pertarungan sengit itu pun menjadi sangat ketakutan. Sebenarnya mereka khawatir pada kondisi ayah angkat mereka. Tapi di sisi lain, tidak ada yang bisa melakukan apapun karena jika mereka bergabung dalam medan pertarungan itu, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Saat ini, Fang Yuan terus melancarkan serangannya dan semakin menekan Century Boy. Selama 1 bulan terakhir, kemampuan Fang Yuan memang terus meningkat. Fang Yuan tidak hanya mengubah banteng hijau menjadi banteng kunlun, tapi juga Fang Yuan menyelesaikan proses penyempurnaan Gu inti tulang besi, sehingga kekuatan tulang Fang Yuan menjadi 2 hingga 3 kali lipat lebih kuat. Selain itu, Fang Yuan juga sudah menggunakan Gu otot baja emas peringkat 4. Sehingga dengan pertahanan yang terus meningkat, Fang Yuan pun menjadi jauh lebih kuat. Dia bisa mengkombinasikan semua Gu miliknya dengan sangat baik. Bahkan saat ini Fang Yuan bisa menahan serangan dari Master Gu peringkat 4 tahap puncak. Raja monster kecil ini sungguh hebat. Di usianya yang masih 20-an tahun, mengapa dia bisa terlihat begitu berpengalaman? Aku sudah berjuang untuk membalikan keadaan, tapi selalu digagalkan dengan mudah olehnya. Pantas saja Xie Basiu bisa mati di tangannya. Bahkan, sampai sekarang dia belum mengaktifkan Gu sayap tulang miliknya untuk melawanku. Dengan tekanan serangan yang dia berikan saat ini, itu sudah menyudutkanku. Ini tidak boleh terus berlanjut, aku harus mundur, pikir Century Boy lalu segera berlari menuju gua. Century Boy, apa kau takut? Kata Fang Yuan sambil mengaktifkan Gu Charging Crash untuk mengejar Century Boy. Tapi tiba-tiba Baining datang dan menghalangi jalan Century Boy.
Sentry Boy, selama ada aku di sini, apa kau pikir bisa kabur dari medan pertarungan ini? Kata Baining. Karena terkejut dengan kedatangan Baining, Sentry Boy pun lengah dan dia tidak bisa menghindari serangan dari Baining. Di saat yang sama, Fang Yuan juga tidak menyia-nyiakan kesempatan bagus itu dan segera melancarkan serangannya. Dalam sekejap, kekuatan besar melonjak bagaikan ombak besar menyerang Sentry Boy. Dia bahkan tidak sempat melakukan tindakan apapun karena dalam sekejap mata, serangan fatal dari Fang Yuan mencabut nyawanya. Semua Master Gu yang menyaksikan pertarungan ini pun terkejut akan kematian Sentry Boy. Akan tetapi saat Fang Yuan melihat ke arah mereka, tidak ada satupun yang berani berkutik. Melihat itu, Fang Yuan pun berkata, "Kalian semua adalah orang pintar yang sadar dengan batas kemampuan kalian sendiri. Sekarang ayo masuk ke dalam gua dan melanjutkan perjamuannya. Lisian, apa kau ingin informasi lain tentang warisan tiga raja? Aku masih punya kesepakatan denganmu." Mendengar perkataan dari Fang Yuan, ini membuat semua Master Gu di sana terkejut, khawatir, sekaligus penasaran dengan informasi yang akan diberikan oleh Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan dan Baining berjalan bersama masuk ke dalam gua dan diikuti oleh para Master Gu yang lain. Di dalam gua itu, Fang Yuan duduk di kursi tuan rumah yang sebelumnya diduduki oleh Sentry Boy. Akan tetapi, Master Gu yang lain masih sangat ketakutan dan tidak berani mendekati Fang Yuan. "Kalian semua duduklah. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang berani meninggalkan gua ini," kata Fang Yuan sambil mengancam. Mendengar itu, bahkan Rock Lizard Li Qian dan juga Fairy Star Bao Tong yang berada di peringkat 4 tahap atas pun tidak berani mengabaikan peringatan dari Fang Yuan. Mengabaikan semua rasa amarah yang ada di dalam hati mereka, ini mereka pun duduk dan mengikuti perjamuan itu. Setelah semua Master Gu duduk di tempatnya, Fang Yuan pun tersenyum lalu kembali berkata, "Karena kalian semua sangat menghormatiku, maka akan kuberikan informasi penting untuk kalian." Setelah itu Fang Yuan dengan santai memberikan informasi mengenai token penyelamat nyawa dari warisan tiga raja. Mendengar perkataan dari Fang Yuan, Fairy Bao Tong kemudian berkata, "Jadi jika aku memiliki token itu, aku bisa melangkah maju dengan yakin dan tidak perlu keluar dari warisan tiga raja lebih awal." Perkataan Raja Monster kecil ini sungguh bermanfaat. Aku bersulang untuk mengucapkan selamat kepada Raja Monster kecil yang sudah membunuh Sentry Boy, sampah yang menekuni jalur kekuatan, kata Li Qian sambil mengangkat gelas wine miliknya. Akan tetapi, Fang Yuan tidak ikut mengangkat gelas wine miliknya dan justru menatap ke arah anak angkat dari Sentry Boy. "Hari ini aku sudah mengalahkan sumber masalah dan suasana hatiku sedang baik. Oleh karena itu, aku akan memberikan kalian jalan keluar. Siapapun yang ingin keluar dari gua ini, aku tidak akan menghalangi kalian," kata Fang Yuan. Akan tetapi, tidak ada satupun orang yang berani mengambil langkah awal untuk meninggalkan gua. "Kenapa? Apakah kalian ingin tinggal di gua ini dan mencoba membunuhku?" kata Fang Yuan. Setelah itu, banyak orang yang segera berbondong-bondong meninggalkan gua perjamuan itu. Sekarang, jumlah Master Gu yang masih bertahan di dalam gua itu hanya setengahnya, dan masih ada beberapa anak angkat dari Sentry Boy yang memilih untuk melanjutkan perjamuan itu. Sesaat kemudian, beberapa orang segera berlutut di depan Fang Yuan. Mereka adalah anak angkat dari Sentry Boy. Setelah kematian ayah angkat mereka memilih untuk mengikuti Fang Yuan, dan banyak kata-kata sanjungan yang mereka katakan pada Fang Yuan. Melihat itu, respon Fang Yuan justru di luar dugaan mereka. "Dasar sekelompok penjilat. Membunuh adalah membunuh, dan kejahatan adalah kejahatan. Mengapa kalian justru mengatakan aku sudah melakukan perbuatan baik? Aku sangat muak dengan pujian munafik kalian. Dengarkan baik-baik, aku suka membunuh orang, dan aku memang suka melakukan kejahatan. Persetan dengan kalian semua.
Jika kalian ingin balas dendam, maka tingkatkanlah kekuatan kalian. Aku akan menunggu saat dimana kalian menantangku," kata Fang Yuan dengan tegas, lalu kemudian memanggil jiwa binatang buas dan membunuh salah satu dari anak angkat Century Boy. Hal ini tentu saja membuat anak angkat yang lain sangat ketakutan dan mereka pun segera lari meninggalkan gua. Sekarang jumlah Master Gu yang tinggal di sana menjadi semakin sedikit. Lalu, setelah berpikir sejenak, Fang Yuan kembali berkata pada semua orang yang ada di dalam gua itu, "Sejak aku memulai perjalanan di jalur iblis, aku tidak pernah takut menyinggung orang lain. Apakah itu balas dendam? Selama aku terus berkembang semakin kuat, maka orang lain tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Jika seorang berhasil membalaskan dendam padaku, itu artinya aku tidak cukup kuat, dan itu disebabkan oleh karena aku tidak berusaha dengan keras dan mengabaikan kultivasiku. Jika itu terjadi, maka aku memang layak untuk mati." Setelah mengatakan hal itu, secercah cahaya yang menakutkan terpancar dari mata Fang Yuan. Bahkan setiap orang yang mendengarkan perkataan itu bergidik ngeri. Bagi mereka, Fang Yuan bagaikan seekor binatang yang sangat buas dan tidak ada siapapun yang berani menantangnya sekarang. Akan tetapi setelah itu, Fang Yuan kembali mengatakan tentang warisan 3 raja dan mengungkapkan banyak rahasia. Meskipun suasana perjamuan itu menjadi sangat menakutkan, tapi di sisi lain, ini memberikan informasi yang layak untuk mereka. Namun, Li Xian menjadi sedikit khawatir. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Raja Monster kecil ini? Dia benar-benar mengungkapkan informasi yang sangat berharga. Apa yang dia rencanakan? 2 jam kemudian, akhirnya perjamuan malam itu pun berakhir. Fang Yuan benar-benar mengambil alih perjamuan itu. Akan tetapi, Master Gu yang lainnya juga merasa puas karena mengikuti perjamuan ini. Mereka bisa mendapatkan informasi penting tentang warisan 3 raja. Sehingga, menurut mereka, kehadiran mereka kali ini tidaklah sia-sia. Dan itu menjadi akhir cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan kalau misalnya ada yang mau berbagi kopi boleh banget via traktir. Itu aja dari gua hari ini. Thank you, see you again, dan bye.